sementara di antara kita semua, di mana insya Allah kalau tidak ada halangan dalam waktu dekat, saya sekeluarga akan kembali ke tanah air. Insya Allah dalam waktu dekat ini, tidak lama lagi, saya sekeluarga akan kembali ke Indonesia, akan pulang ke tanah air, dan akan kembali berjuang bersama umat Islam di kita punya negeri tercinta. Amin ya rabbal alamin. Karena walau bagaimanapun juga Indonesia adalah negeri kita semua. Indonesia adalah tanah air kita. Dan kita semua sangat-sangat mencintai kita punya negeri. Nah, melihat kondisi kita punya negeri saat ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Government to negotiate with him. We don't know what's going on between your country or your government and Habib, but we know that Habib is a very important guy and a very important alim. Saudi never hold any people not to go out of Saudi. But Saudi care about safety of Habib Rizq. Habib Rizq, we wish if he want to go back home, he is free to go anywhere, unless the other side will not receive him. Therefore, we do care about him a lot. If he want to go back to Jakarta, he is free to go. Bisa lihat ya, sampai hari ini terakhir ini, bahkan ketika Habib Rizq sudah clear semua persoalannya di Saudi Arabia, tetap ada upaya-upaya dari pihak-pihak yang gelap yang menurut saya permainannya canggih. Misalnya dia membuat email kemudian mengirimkan kepada pihak travel, itu kan artinya sudah terencana sekali ya. Dia tahu alamat emailnya travel ya, dia tahu nama-nama tiket Habib Rizqnya. Jadi dikirimkan by email, tapi kemudian upaya itu dikonfirmasi oleh pihak travel, alhamdulillah tidak berhasil untuk mencegah kepulangan Habib Rizq. Jadi sampai detik ini saya mau katakan masih ada upaya-upaya pencegahan, masih ada upaya-upaya sabotase terhadap kepulangan Habib Rizq, itu masih ada. Dugaannya siapa, Bang Munarman, kalau Anda bisa menduga? Ya tentu saja pihak-pihak yang selama ini melontarkan pernyataan-pernyataan bahwa pihak Habib Rizq tidak bisa pulang. Misalnya Dubes Agus Maftu itu kan berkali-kali menyatakan nggak bisa pulang. Mungkin dia ingin membuktikan omongannya dengan cara-cara yang tidak biasa begitu ya, dugaan saya gitu. Itu kalau dugaan ya. Karena berulang-ulang seorang duta besar ini justru bukan memfasilitasi sebagai tugas penyelenggara negara itu kan memfasilitasi warga negaranya yang sedang dalam persoalan di luar negeri, kan itu tugas dubes di seluruh negara, dan negara apapun juga itu berlaku umum, dan itu adalah amanat konstitusi kita juga. Tetapi justru dubes kita di sana mengeluarkan berkali-kali pernyataan bahwa Habib Rizq tidak bisa pulang, masih ada persoalan dan segala macam. Nah, saya mau tegaskan di sini, pertama Habib Rizq tetap sesuai jadwal, insya Allah tanggal 10 November akan tiba di Indonesia jam 9 pagi. Kemudian Habib Rizq itu tidak overstay. Kenapa tidak overstay? Karena Habib Rizq ini visa tinggalnya masih berlaku sampai dengan tanggal 11 November. Kemudian Habib Rizq tidak mendapatkan denda karena memang tidak mengalami tidak melakukan pelanggaran apapun. Yang ketiga, Habib Rizq tidak bermasalah secara hukum, dibuktikan dengan, saya mau dibuktikan dengan bahwa Habib Rizq tidak melanggar hukum di Saudi Arabia. Habib Rizq bisa haji sampai 3 kali, tidak dilarang. Habib Rizq tiap minggu bisa umroh. Dan yang paling istimewa, Habib Rizq bisa menikahkan anaknya di Mekah, di rumahnya di Mekah. Dan kemudian Habib Rizq itu dikunjungi secara normal oleh jemaah umroh dari Indonesia maupun para orang-orang Indonesia yang ada di Mekah. Nah, ini bukti-bukti bahwa Habib Rizq tidak diapa. Dan yang istimewa satu lagi, Habib Rizq bisa menyelenggarakan kegiatan maulidan di rumahnya ya. Jadi tidak ada persoalan sedikit pun terhadap Habib Rizq selama tinggal di Saudi Arabia itu gitu. Baik. Setan yang takut Habib Rizq. Amin. Ahlan wa sahlan.
Jangan sabar. Barakallahu fiikum. Terima kasih banyak kita semua. Terima kasih. Sampai ketemu semua. Hilal Ligo. Mana yang kecil? Oh, biar jadi anak yang saleh. Masya Allah, biar jadi anak yang saleh. Amin. Ahlan wa sahlan. Ayo semua sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Amin. Ayo semuanya, wafaqakumullah. Kita minta maaf kalau selama ini ada kekurangan, ada kesalahan. Bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di tanah air atau balik ke Mekah. Amin. Kalau dari versi pemerintah gimana, Pak? Enggak, terus terang pemerintah tidak pernah membahas itu secara khusus. Ya, artinya bahwa ini serius. Kita enggak nganggap itu serius. Pengikutnya enggak banyak juga, ya. Kalau dibandingkan dengan umat Islam Indonesia pada umumnya. Jadi kita tidak khawatir juga. Salim, antum di belakang. Belakang sama sih. Amin. Sila amin maaf, sila maaf. Mutuan serap. Enggak, di depan, Nabi di depan. Kedua. Putus lagi. Aduh. Amin, haji setelah Mar ada nih? Putusan. Terlalu banyak orang ini. Ayo. Luar biasa. Lalu.
Mulia Putihkan Jakarta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kondisi sekarang gini dong. Salatullah salamullah ala yasin habibillah bismillah bil habib rasulillah tawassalna bismillah bil habib rasulillah wa kulli mujahidin berasa ngeliat orang lagi tawaf, lagi tawaf nih. Rapat Anda, rapat. Ayo semuanya rapat. Mereka mampu berjalan kaki untuk melindungi Habib Rizik Syihab. Masya Allah. Ya Allah. Oh, FPI udah jalan tuh. Ya Allah. Allahu Akbar. Ini video yang kedua, sambungan yang pertama. Yang long march masih beriringan dan bersemangat sekali, lari-lari kecil. Terus memanjang tanpa ada ujungnya. Situasi di jalan utama tol arah bandara Montingibe, macet total. Para jamaah pecinta IBRS konvoy مرحبا
keadaan sekarang. Aku memutuskan sama Agung turun dari taksi. Jarak masih 6 kilo lagi ke bandara dan kami jalan. Karena ini udah very smelly. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya udah berjalan kurang lebih 8 kilo. Ya, berjalan 8 kilo karena saya pengen merasakan yang dirasakan saudara-saudara saya. Kalau begini rasa kangen beliau kepada cucu Nabi, bagaimana kangennya beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Kalau hati Anda tidak tergerak untuk mencinta beliau, berarti Anda bukan orang yang beruntung. Alhamdulillah kami termasuk orang yang beruntung. Amin. Assalamualaikum. Masa udah mulai bergerak. Terminal 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah kita rombongan penjemput sudah ada di dalam Bandara Soekarno-Hatta. Ada Ketua Umum MPI, Ketua Umum BPF, Habib Hanif bersama keluarga, Imam Banten, Imam DKI Jakarta, Syekh Yusuf Matta, Ustaz Haikal juga ada. Alhamdulillah pihak bandara luar biasa, sangat membantu, memberikan ruang kepada kita yang lebih baik untuk menjemput imam besar kita, dan pihak TNI juga alhamdulillah bersama kita selalu mengawal kita di tempat ini. Insya Allah beberapa menit ke depan pesawat sudah mendarat, kita akan menjemput imam besar kita. Doakan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Yang di luar tetap tertib ya. Jangan bikin gaduh, tetap tertib, insya Allah semuanya akan berjalan dengan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bisa itu nama-namanya Pak Ustaz? Jemil. Bentar, Pak. Nah, ini kawan-kawan sekalian, kita saksikan lautan manusia yang akan menuju Terminal 3. Terminal 3 untuk menjemput Imam Besar Habib Rizik Syihab. Langsung dari Jalan Raya Bandara Soekarno-Hatta, 10 November 2020 jam 6:50. Megakarsa. Dari mana, Bang? Jakarta. Megakarsa, Jakarta. Bang, Jawara dari mana Jawara? Lokasi, takbir. Siap tertib. Siap aman.
Habibina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah. Ahlan wa sahlan ya Habibina. Allahu Akbar. Masa sudah berkumpul di depan pintu masuk dan kita lihat ujungnya, alhamdulillah tidak terlihatan. Alhamdulillah. Habib, assalamualaikum. Mari. Langsung barikade. Bikin barisan Pak, bikin. Bikin lagi kiri kanan, bikin lagi.
Jangan jorokin saya ya. Baik jalur yang akan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta maupun jalan yang ingin menuju ke Jakarta semuanya dipenuhi oleh simpatisan FPI ini yang akan mengawal kepulangan Habib Rizik. Nah, ini kalau kita lihat di belakang mobil saya saat ini adalah mobil Habib Rizik Syihab. Kemudian juga terdapat beberapa ulama yang ikut mengantar kedatangan Habib Rizik Syihab ini untuk menuju ke kediamannya di Petamburan. Adapun tadi para petinggi FPI yang ikut datang ini diantaranya adalah Munarman selaku Sekretaris Umum FPI, ada juga Habib Hanif yang merupakan mantu Habib Rizik, kemudian ada Habib Muhsin bin Z Alatas, dan juga Ustadz Yusuf Marta, Ketua GNPF, yang tadi pada saat menanti kedatangan Habib Rizik ini ikut memandu peserta agar pada saat menunggu ikut sholawatan, seperti itu mengisi pada waktu-waktu ini untuk bersolawat sehingga kedatangan Habib Rizik ini dapat lancar sampai dengan ke tempat tujuannya. Selanjutnya yang dapat kami sampaikan lagi untuk pengamanan ini sebetulnya sudah cukup banyak sekali. Ini saja kalau dapat saya rinci pengamanannya Alfat dan juga pemirsa, ini ada totalnya 3.490, itu sekitar 1.300 yang merupakan anggota TNI, kemudian sekitar 1.300 anggota Polri, dan juga pengamanan internal bandara sendiri itu sebanyak hampir 1.000 orang yang ikut mengamankan. Nah, tadi untuk membuat rangkaian, nah ini kita kembali ke gambar di samping saya, ini merupakan mobil rombongan Habib Rizik yang akan ikut berjalan menuju ke kediamannya. Ini suasananya. Dikarenakan hingga keluar dari Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 ini sudah tidak ada lagi dikawal oleh tim gabungan, baik itu Polri maupun TNI, membuat massa ataupun simpatisan FPI yang tadinya mobilnya ikut parkir